Land Cruiser VXR 300 yang seri 70 tahun anniversary. Di sini teman-teman bisa lihat ya, wah keren banget mobilnya. Dan ini adalah yang pertama di dunia upgrade full audio system dengan sistem high-end. Yang pastinya juga sudah pertama di Indonesia ya. Karena ini sistemnya high-end teman-teman. Mungkin yang upgrade sekedar ganti speakernya ada ya, mungkinnya sekedar speaker atau pasang apa, tapi ini sistem high-end, lengkap sistem 3-way di depan kita ganti semua. Sistem kabin juga kita rubah ya. Ya, untuk bagian kabin juga ada perubahan, pokoknya ini gacor banget. Dan yang kerennya juga selain sudah full audio system high-end, eksterior juga udah cakep banget ya Om ya. Cakep. Manis banget. Ring 24 udah full BBK AP Racing nih Om, kelihatannya nih. Wah, cakep banget. Ini luar dalam gacor banget dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya Land Cruiser VX 300 yang seri yang sama, pengen ngerasain suara yang jauh lebih mewah dibanding bawaannya, bisa nonton video ini sampai selesai. Nah, di sini progres pekerjaan dari Land Cruiser VXR yang terbaru ya teman-teman ya, yang 70 years anniversary. Di sini kita sudah memasangkan peredaman di bagian pintu-pintunya sama bagian fender. Sini ada ground zero yang silver. Nah, jadi mobil ini semuanya komponen high-end ya. Speaker belakang kita menggunakan Akuton keramik yang Black Series, sistem 2-way, dan speaker depannya kita menggunakan Rainbow Germanium line yang 3-way. Itu masih di custom semua, dudukan-dudukannya masih dibuatkan supaya speaker itu nggak asal colok aja ya. Jadi kita pastikan untuk dudukan speaker semuanya itu rigid dan dipastikan tidak ada yang bisa membuat suara aneh-aneh nanti pastinya. Nah, untuk bagian subwoofer, di situ kita menggunakan box bawaannya. Nah, box bawaannya itu kita kasih peredam dalamnya, habis itu baru kita ganti subwoofer menggunakan Audition APS 8R. Nah, di situ kita pasangkan Audition APS 8R karena kita menggunakan menyesuaikan dengan ukuran sebelumnya, yaitu 8 inch juga. Jadi karena request dari owner, dia nggak pengen terlalu banyak perubahan juga gitu loh. Walaupun nih speaker mahal-mahal kan, nih semua kita menggunakan konsep OEM look ya, semuanya ada di balik door trim. Oke teman-teman, kita ulas bareng-bareng nih komponen high-end apa aja yang sudah terpasang di mobil mewah satu ini. Wih, jadi di sini kita bersama Om Teddy, kita bebarengan akan membahas ke teman-teman nih tentang komponen-komponennya, custom-customnya ya Om ya. Habis itu sistem-sistemnya seperti apa dari 4 buah amplifier yang kita pakai ini, speaker apa aja yang nyala, dan total channelnya kurang lebih ya. Oke, kita mulai dari mana nih Om enakan nih Om? Mulai dari awal mula, owner dari pemilik Land Cruiser ini, dia merequest pemasangan di audio, jadi dia nggak mau terlihat adanya pilar, ada speaker seperti yang tadi mau OEM look. Pengen OEM look. Tapi ada kendala satu, jadi di mobil ini di bagian kolong-kolong kita nggak bisa letakkan power ataupun di SPM atau apapun juga nggak bisa. Jadi semuanya habis. Mau nggak mau kita mesti buat di bagasi. Sedangkan di bagasi ini awal mula kita lihat kita terganggu di bagian jok. Jadi pada saat ini jok bukan hanya maju mundur, tapi jok ini bergerak. Pada saat dia turun, bagian jok bawahnya itu dia ke belakang, jadi terbalik, jadi bolak-balik ya. Jadi dia bisa mental ke atas. Jadi ini itu nggak asal bikin nyaplok ini aja Om ya, ada yang harus dipikirkan ya pas kita bangun panel ini ya. Di bagian bawah panel ini ada di spare-in, jadi pada saat bangku itu masuk bagian bawahnya itu ada di bagian panel power ini. Itu dari segi instalasinya. Kalau dari segi sistemnya di sini menggunakan sistem 15 channel. 15 channel. Jadi prosesornya 16 channel, jadi kita pakai 15 channel. Lalu juga kita bikin model seperti ini juga terlihat masih kondisi ini ya, terlihat masih kayak seperti mobil biasa, karena kan mobil-mobil sekarang kayak Jenik apapun juga pasti ada tonjolan lagi gitu ya. Ini elegan banget teman-teman. Di sini ada tulisan limited edition. Ini mungkin memang mobil ini juga limited edition ya Om ya. Ini yang seri 70 tahun anniversary soalnya teman-teman. Tapi dibikin begini kan maksudnya limited edition juga audionya limited edition. Iya, jadi nggak semua nih yang punya ini. Kan sudah kita bilang nih sebelumnya, ini pertama mungkin di dunia ya yang punya sistem high-end di dalam mobil semewah ini. Yang mungkin orang-orang awam tuh taunya mobil bawaannya tuh udah oke gitu ya. Ya semoga dari video ini bisa jadi referensi buat yang mau upgrade video Land Cruiser VX 300 dengan sistem audio seperti power, amplifier, bisa dijadikan perbandingan juga untuk hasil suaranya, di compare gitu ya nanti begitu sesi tes sound ya Om ya.
Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja nih kita bahas nih. Di dalam panel-panel yang sudah kita buat secantik ini ada apa aja? Kita mulai dari amplinya dulu ya Om ya. Di sini kelihatan ada 3 buah amplifier dari Ground Zero nih Om. Iya, Ground Zero Uranium. Ini yang SQ4 ya. Ya, 4 Masing-masing power ini adalah power 4 channel dan ada satu lagi yang di bawah yang kita taruh itu. Ya, itu karena emang udah nggak muat, jadi juga ada space kecil. Akhirnya kita menggunakan power Crescendo Evo 5A4 ya. 5A4. Nah, itu digunakan untuk ngedrive center speaker sama rear veil. Jadi teman-teman mungkin di situ nggak kelihatan. Kalau di atas kita ini di pintu bagasi ada 2 buah speaker nih teman-teman. Iya, ini fungsi semua. Ini fungsi semua, nyala semua, dan kita ganti juga. Kita ganti menggunakan Ground Zero yang Uranium. Yang SQA. Itu adalah speaker full range ya, berukuran 3 inch. GZUF. GZUF ya, Uranium. Nah, itu kita ganti, kita replace di dalamnya juga, OEM lock juga. Jadi yang bawaannya Jadi kita nggak lepas. kelihatan ya. Tapi di dalamnya itu juga sudah terganti dengan speaker beresolusi tinggi. Nah, untuk center speakernya juga tadi sama menggunakan full range ya Ground Zero juga yang GZUF 60 SQA. Itu adalah seri Uranium juga untuk center speakernya. Jadi untuk 3 unit speaker ini yang bisa dibilang real feel ya jatuhnya Om ya. Ya, Dia bukan kalau depan juga untuk feel depan supaya lebih ngisi di bagian senternya. Kalau di belakang memang ada real feel buat mengisi ambience yang buat di depan. Nah, oke, lanjut kita ke amplinya nih Om. Ampli-ampli yang Sistemnya ya? mewah ini nih. Nah, ini Ground Zero ada 3. Nah, ini masing-masing untuk drive apa aja nih Om? Kalau yang satu kita sebut ABC ya. Gitu ya. Kita sebutnya ampli A, B, C. Ya, untuk ampli A untuk mendrive tweeter mid-range. Bagian depannya 3-way di mobil ini. Untuk mobil ini depannya 3-way. Tweeter kita taruh tetap di bagian pilar, mid-range di bagian dashboard, dan mid-bass di bagian pintu. Semuanya terlihat OEM loh. Iya. Jadi ini untuk power A untuk tweeter mid-range-nya, untuk power D, B untuk mid-bass dan subwoofer. Jadi bagian depan berarti untuk TW udah hidup dengan subwoofer, dan tinggal power C-nya untuk tweeter dan mid-bass di bagian tengah. Nah, teman-teman. Jadi semua bagian ampli tengah yang ini untuk terlihat OEM juga di tempat original. tempat original tanpa ada perubahan apapun ya teman-teman ya. Nah, ini jadi 3 ampli ini terpakai sempurna dan juga ada Crescendo Evo 5A4 yang mungkin tidak terlihat di bagian tadi dijelasin sini. Bernard ya, untuk full range yang di belakang rear wheel dan untuk center. Dan untuk prosesor nih teman-teman. Nah, prosesor kita menggunakan prosesor high end dari Resolute. Ini adalah Resolute MDSP. Ya, kita letakkan di sebelah kanan. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Dan di sini kita ada 16 buatkan Arkilik juga bertulisan 70 anniversary. Ya. Untuk prosesor ini ada 16 channel, jadi yang digunakan 15 channel. Jadi satu channel nggak kepake karena center speaker makan satu ya Om ya. Iya. Ini 2, jadi total 15 channel. Dan untuk prosesornya aja nih teman-teman, ini harganya itu di sekitar 70 jutaan ya Om ya. 80 jutaan. 80 jutaan. Nah, ini baru prosesornya aja ditambah dengan ampli ini. Untuk satu buah ampli dari Uranium 4 ini, 4 channel ini kurang lebih di harga 20 juta, sekitar 20 juta. Memakai 3 kurang lebih sudah di 60 jutaan dan ada ampli Crescendo. Dan untuk subwoofer, mungkin teman-teman belum lihat nih subwoofer letaknya di mana. Nah, subwoofer kita letakkan di tempat OEM ya Om ya. Iya. Ini coba kita buka aja nih joknya. Oh iya. Oh iya, kita mau demoin juga. Yang kita buat ini bahwa tidak mengganggu untuk joknya ya. Kita coba turunin. Nah, jadi normal ya teman-teman ya. Jadi jok itu masih bisa turun dan naik secara normal tanpa ada gangguan dengan panel yang sudah dibuat ini. Nah, untuk box subwoofer, ini dia. Teman-teman mungkin nggak kelihatan dari situ ya. Yang masih di tempat OEM. Tempat OEM karena mobil ini bawaannya udah subwoofer ya Om ya, sebesar 8 inch ya. 8 inch juga. Jadi kita ganti dengan 8 inch juga. Kita memanfaatkan box standar ya yang sudah ada, kita replace dengan subwoofer Audition APS 8. Ya, kita Untuk treatment dalam boxnya, kita treatment supaya lebih rigid, kita perdamin. Lalu untuk bagian duduk-dudukannya juga kita pastikan nggak bergetar dengan body samping. Ya, karena juga kita ketahui bahwa dengan pergantian subwoofer ditambah lagi dengan power, performance-nya pasti jauh lebih dibanding bawaannya ya Om ya. Betul, pasti. Itu yang kita cegah, jangan sampai ada getaran panel yang membuat suara dalam kabin jadi nggak nyaman. Jangan setelah kita ganti ternyata sentakannya lebih kencang tapi jadi getar. Jangan sampai udah terpasang semua, pas udah naik atau dar gitu kan. Jadi bakal bongkar. Penampilan bagasi kurang lebih begini teman-teman, cakep banget. Nah, sekarang mending kita kasih lihat teman-teman juga nih Om. Oh iya. Perubahan di bagian depan dan speaker apa aja. Mungkin teman-teman juga lebih penasaran sama ini mobil pakai speaker apa sih untuk bagian depan dan belakangnya 3-way dan 2-way. Sama ada penambahan head unit nih. Teman-teman pasti penasaran juga nih. Pasangnya di mana gitu. Pasangnya di mana, head unit bawaan juga nggak bisa diganti. Nah, ayo sekarang kita ke row bagian tengah. Ayo. Nah, ini teman-teman penempatan head unitnya. Nah, teman bisa lihat di situ ya. Kita membuat perubahan seperti ini, nggak ada yang kita baut.
nggak ada yang kita apa namanya nanti pas Bobok-bobok. balik ya bobok-bobok atau balik standar, nanti kita nggak bisa balikin standar, nggak ada. Jadi kita numpang di sini, kita bikin panelnya OEM mungkin. Itu penampilannya benar-benar manis banget teman-teman. Iya, nggak kelihatan ada perubahan. Menyatu banget dengan konsolnya ya. Lalu untuk semua yang ada kita hanya rubah posisinya aja. Jadi untuk headphone, untuk lighter, dan untuk charger USB juga ada semua. Jadi masih tetap komplit, nggak ada komplit semua. Dan di tengahnya kita baru taruh head unit, dan di sampingnya kita taruh controller dari Resolute prosesor untuk merubah memori. Nah teman-teman, dari head unit kita bahas juga nih ke speaker belakangnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian dot trim ini terlihat ada penempatan tweeter dan mid bass di bawah sini. Nah untuk penempatan tweeter ya, di sini kita ada custom, ada buat yang kita ada adapter ya namanya ya. Jadi adapter yang kita buatkan ini untuk dudukan si tweeternya itu dari belakang dot trim ini. Nah untuk bagian yang black pianonya ini nih, yang glossy ini nih, ini juga kita buat teman-teman, kita custom. Jadi untuk dot trim bawaannya itu dia ada penempatan tweeter bawaan juga ya. Kita buatkan persis mirip banget dengan sebelumnya. Bedanya ini kita cat sendiri, kita custom sendiri, kita ukur sendiri sehingga bisa menghasilkan penempatan tweeter yang sama persis dengan OEM-nya. Perbedaannya juga nggak ada tulisan JBL. Sebelumnya kan ada tulisan JBL. Nah ini ya polos hitam, tapi di dalamnya sudah ada terdapat tweeter Akuton yang C30AM. Padahal ukurannya besar ya Nat ya? Iya, ukuran diameter dia lebih besar. Tapi untuk masih pas-pasan, masih muat ya. Enak banget pokoknya dilihat. Jadi ini hitung aja OEM look. Lalu untuk mid bass ya, jadi bagian dalam tidak ada pembobokan apapun, tidak ada yang merusak ya. Kita gunakan ring aluminium juga untuk treatmentnya, untuk dudukan mid bass ya, supaya lebih rigid juga. Dan yang pasti tiap pintu juga sudah peredaman ya Om ya. Iya pasti. Nah ini mungkin teman-teman akan sedikit berbeda nih melihatnya, karena mungkin di video-video sebelumnya seperti Lexus LX 600 VIP, dan nanti kedepannya juga ada Grand Ace seperti CR-V Turbo yang menggunakan Akuton. Nah mereka itu Akutonnya berwarna putih yang teman-teman lihat keramiknya. Nah perbedaannya di sini kita menggunakan yang seri dark. Jadi keramiknya itu tuh berwarna gelap teman-teman. Jadi ini hitam ya, hitam galak gitu ya Om ya. Nah dan di mobil ini juga yang pastinya menggunakan 4 preset. Karena speaker depan itu juga kita bermain 3-way menggunakan Rainbow Germanium Line. Nah kita ke depan yuk, kita lihat. Karena depan ini benar-benar OEM look ya. Nggak ada yang berubah di bagian depan. Ya. Nah untuk yang depannya nih teman-teman, ini benar-benar full OEM look ya Om ya. Jadi semua speaker itu ada di dalam penempatan bawaan dari mobil ini. Nah untuk speaker depan kita menggunakan Rainbow Germanium Line yang 3-way. Itu harganya di sekitar 23 juta ya. Kalau untuk Akuton yang belakang itu 2-way-nya di harga sekitar 155 juta. Jadi untuk speakernya aja itu kurang lebih udah di 180 jutaan teman-teman. Nah ini bermain 3-way. Tweeternya itu bagusnya fit ya di tempat bawaannya yang mungkin terlihat dari sini agak kecil ya Om ya. Betul, dia nggak ada perubahan. Kalau untuk Germanium Line itu kita suka pasang buat OEM karena Twitternya tuh untuk housing apapun juga hampir masuk. Muat terus ya gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Mid range-nya juga di balik housing standar dan juga begitu pula mid bass-nya. Lalu ada yang kita custom juga Rina, satu untuk dari badan head unitnya. Yang seperti tadi saya bilang kan nggak bisa pasang di apapun di bawah jok ini. Akhirnya kita memasang body dari head unit Alpine UTX ini di bawah lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, coba kameramen ke situ di kolong kaki ada buatkan kita bracket untuk penempatan si badan Alpine UTX itu. Bukan UTX, ini Alpine Status. Alpine Status. Alpine Status itu tadi head belum unit disebut ya? Belum disebut. Jadi untuk head unit ini menggunakan Alpine Status. Ini adalah seri high-end dari Alpine dan berharga di sekitar 30 juta untuk head unitnya saja. Nah, yang pastinya head unitnya sudah high res, mampu mengeluarkan suara dengan kompatibel itu high res, suara resolusi tinggi, semuanya DSG file, semua bisa semua di play. Ini cocok banget buat teman-teman yang benar-benar pecinta musik, yang bahkan sudah terbiasa dengan home audio juga ini bisa di-compare. Jadi tapi memang beda ya sama UTX, beda. Jadi mungkin teman-teman di video sebelumnya sering lihat kita masang Alpine UTX dengan desain yang kurang lebih sama. Perbedaannya ini adalah Alpine HDS 990 Alpine Status. Oke teman-teman, ini hujannya semakin besar, itu kamera kelihatan tuh makin becek. Mending kita langsung ke dalam mobil aja. Kita sesi tes on ya teman-teman. Iya, langsung tes on aja. Jadi kita bakal ngasih denger ke teman-teman 2 preset kali ya, preset depan sama preset belakang. Betul. Jadi di sini sebenarnya kita ada bikin 4 preset. Yang pertama itu front right, driver seat sini, lalu ada rear left itu untuk kiri belakang karena kadang-kadang ownernya juga pakai supir. Lalu juga ada ketiga, itu sebenarnya request ya. Sebenarnya kalau kita di rear left itu kita biasanya membuat preset itu dengan tetap center image-nya itu ada di tengah, ada di sini nih. Nah, owner request juga terkadang dia pengen suara vokalnya persis depan mata. Jadi kita buat suaranya ada di sini.
Nah, lalu untuk 4 itu adalah all seat. Mungkin ketika owner ingin bawa keluarga atau gimana, pengen semuanya sama-sama enak tonalnya, arah suaranya juga sama. Nah, itu bisa menggunakan preset nomor 4, yaitu preset all seat. Oke, langsung aja kita bakal kasih teman-teman dengar preset 1 dan preset 2, depan dan belakang. Kita sambil jalan atau sambil di sini aja nanti kita, yuk. Oke. Di hari ini sepertinya semua hari sama, ya. Ku happy baby, kau lepaskan penat hati ini, ya. Hari Senin kau ada, Selasa ada, Rabu kan selalu ku tunggu, hari Kamis ambillah, Jumat. Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, 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 ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, 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 ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, 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 ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, 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 ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, 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 ayy. Nah, gimana teman-teman? Tadi setelah kita dengerin bareng-bareng di dalam, wah gila itu teman-teman masih perhatiin ya. Jadi sesi tesannya, oh iya teman-teman tadi udah dengerin pakai earphone belum? Kalau misalnya belum dengerin pakai earphone, gue rekomen banget buat dengerin pakai earphone karena untuk detail-detail suara, terutama tadi juga untuk rekaman depan ya, ada simbal-simbal yang bisa teman-teman perhatikan detailnya. Untuk rekaman belakang juga untuk pas lagu Felix itu petikan-petikan gitar ya Om ya. String. Getaran apa namanya senarnya itu, bobotnya, attack-nya itu teman-teman bisa dapat semua, dan tuman bassnya juga pas lagu ngebeat. Jadi ketika teman-teman pakai speaker HP dengerinnya itu semuanya terbatas, nanti banyak yang miss, nanti teman-teman saya nggak dengerinnya nggak mendekati ke realitanya. Jadi kalau misalnya tadi belum pakai earphone boleh diulang dulu dan cobain dengerin pakai earphone, rasain beda ya. Nah oke, kita lanjut. Jadi tadi seperti itu ya kurang lebih Om ya sore ya. Jadi sore. Untuk overall di mobil ini bener-bener cakep banget, detail-detailnya semuanya keluar ya, walaupun ini semua speaker dibalik penempatan standar ya. OEM look yang kita tahu kalau penempatan standar itu kan pasti ada filter lagi tuh, jaring-jaring bawaannya itu, grill-grill bawaannya, tapi semua speakernya berhasil menghasilkan suara yang maksimal setelah melewati proses basic tuning lalu ke final tuning. Jadi semuanya tadi, kalau kemarin Om tadi selama proses final tuning ada yang sedikit sulit atau gimana gak? Ya biasa sulit di bagian Twitter sih. Di bagian Twitter ya? Untuk di high frekuensi biasa ya mungkin agak ke depan. Kebetulan di sini kan untuk
Untuk bagian depannya aja, untuk bagian belakang tuh udah langsung direct. Oh iya, akutan belakang itu dia udah langsung direct tanpa ada grill tambahan lagi yang menghalangi frekuensi speaker itu. Ya pasti emang tujuannya buat speaker depan, kenapa kita juga utamakan walaupun nggak selevel dengan yang belakang. Tadi Berat dengar pengaruh kan? Ya, pengaruh. Langsung isi. Pada saat tuning juga sebenarnya juga dengar pada saat kita mute apa nggak mute beda. Ya, jadi pada mobil itu tuh suara itu ambience-nya berasa banget. Mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran banget, teman-teman bisa mampir juga ke workshop kita di Bronson Audio di Jalan Panjang Arteri Kedoya nomor 47 persis di sebelah Protocol Protection. Dan ketika teman-teman datang, kalau memang misalkan posisi ada mobil yang sudah jadi, kita welcome banget buat teman-teman dengerin langsung di dalam mobil ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video-video kita, boleh subscribe kita, like, dan share video-video kita supaya kita terus memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan nih, karena setiap minggunya bakal kita upload satu video terbaru tentang review audio sistem mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio. Kedepannya nanti teman-teman bakal kita sediakan video yang gacor lagi nih, seperti Grand Ace itu dengan sistem audio kurang lebih 600 juta ya. Lalu ada CR-V Turbo dengan spek kompetisi yang sudah siap kompetisi, ada Land Cruiser juga dengan sistem 4-way, mobil-mobil spek kompetisi, dan ada juga pasti ya untuk spek-spek Delius yang bisa jadi referensi untuk teman-teman yang ingin upgrade audio sistem mobilnya tapi lagi bingung nih referensinya, takut nyasar, karena kalau sekali nyasar kan sayang, nanti buang-buang duit. Ya, karena kita nggak keburu upload, kadang-kadang udah diambil, jadi kita mesti nyusun jadwal lagi. Kita mesti nyusun jadwal. Jadi sebenarnya sebelum mobil ini tuh ada Grand Ace itu speknya tinggi sekali. CR-V juga ya. Sama CR-V Turbo, tapi ini bakal up dulu, jadi teman-teman bisa enjoy dulu konten ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman nggak sabar nunggu video minggu depan, teman-teman bisa scroll down ke bawah, udah banyak banget itu portofolio kita, mobil-mobil yang suka kita upgrade, mobil apapun itu. Misalnya teman-teman punya Innova, Fortuner, tonton aja video yang sesuai dengan mobilnya, seenggaknya teman-teman bisa dapat gambaran ya Om ya. Iya. Custom pillar seperti apa, box up seperti apa, arc-helix seperti apa, penempatan power seperti apa, dan lain-lain. Oke? Kalau gitu sampai sini aja ya Om pembahasan kita tentang Land Cruiser VX 300 yang 70 tahun anniversary ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.